Ya, halo. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry Fellowship dalam bahasa Indonesia, yaitu Persekutuan Pelayanan Injil Amanat Agung di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Seperti biasa, nama saya Pendeta Cornelius Ritiau, dan selamat bergabung bersama kami hari ini. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, ada cerita tentang seorang yang mati, meninggal, tetapi dia hidup kembali. Dan setelah dia hidup kembali, dia sekarang mati kembali. Jadi mati, hidup, mati lagi. Dan sampai sekarang mati. Tapi juga ada cerita di mana ada seorang yang pernah hidup, dia mati, dia hidup kembali. Tapi di sini dia hidup sampai selama-lamanya. Dan kita akan pelajari siapakah orang itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Berkati firman-Mu, berkati hamba Tuhan, penuhi hamba dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi jelas melalui mulut hamba ya Tuhan. Dan juga berkati kami, jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Kita katakan, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat judul dari firman Tuhan hari ini. Saudara akan lihat, yaitu Paskah, atau bahasa Inggris Easter. Karena hari ini hari Minggu, yaitu hari Paskah. Kita seluruh dunia orang Kristen merayakan Paskah. Kita akan belajar tentang Paskah pada hari ini. Saya taruh 3 notes kalau tidak salah di screen sebelum kita mulai poin nomor 1. Yaitu Paskah adalah kisah tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu untuk menebus dan menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosa mereka. Dan kita sebagai umat Kristiani sedunia memperingati Paskah pada hari ini. Next point, note-nya saya tulis, Paskah terjadi di mana Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dari Roma 3:23. Jadi bukan hanya saja 1 atau 2 orang, tetapi semua orang telah berdosa di muka bumi ini. Dan kita tidak terkecuali, termasuk para pendeta, penatua gereja, para pemain musik, dan penyanyi, dan lain-lain. Kita semua telah berdosa. Next, saya taruh poinnya. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana dan mengapa Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali. Mungkin Anda telah mendengar tentang kisah ini, tetapi izinkan saya untuk sekali lagi mengajarkannya kembali demi teman-teman kita yang belum pernah mengetahui apa itu Paskah. Baik, kita akan melihat poin nomor 1. Di sini saya taruh, yaitu kita akan pelajari tentang kematian Yesus. Kematian Yesus. Death of Jesus Christ. Dan seperti biasanya kita Paskah itu kita merayakan kematian, kebangkitan. Tuhan Yesus mati hari Jumat, dan sekarang hari ketiga, hari Minggu pagi, dia bangkit kembali. Saya taruh note, kita baca note di sini. Biasanya kalau seorang meninggal atau mati, itu karena kecelakaan apa saja, betul? Kecelakaan apa saja, mobil, kereta apa saja. Dan juga penyakit apa saja. Dan atau dibunuh. Tapi apakah Tuhan Yesus mati oleh karena kecelakaan, penyakit, dan atau dibunuh? Dan kita mau cari tahu apakah Tuhan Yesus mati karena ketiga hal ini. Coba kita baca Yohanes 10 ayat 11. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan atau apa? Menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi menurut ayat ini kelihatannya Tuhan Yesus tidak kena penyakit, kecelakaan apa juga. Dia memberikan nyawanya. Coba saya taruh note, kita baca.
Notnya, memberikan atau menyerahkan nyawanya itu berarti A, dengan secara sukarela memberikan nyawanya, yaitu bukan karena dipaksa atau terpaksa, tetapi karena ketaatan. Obedience, dia taat kepada bapaknya. B, bukan juga karena diambil nyawanya atau dibunuh oleh orang lain. Betul? Karena dia serahkan nyawanya. Dan kita baca contoh Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Tuhan Yesus berkata, Bapa, yaitu di sorga, mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan, artinya menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan dia memberikan nyawanya. Ayat 18 kita baca di sini. Tidak seorang pun, yaitu baik tentara Romawi, orang Farisi, Yudas Iskariot, dan lain-lain, tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Luar biasa, saudaraku. Tuhan Yesus punya kuasa untuk berikan nyawanya, dia kembali lagi ambilnya. Dan kita akan pelajari next, saya taruh note di sini. Kira-kira Tuhan Yesus asal ngomong saja dan dia berdusta, atau memang dia memiliki kuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali seperti yang dia katakan. Jadi orang bisa bertanya kan, dia asal ngomong aja, kayaknya dia bercanda apa bagaimana gitu. Coba kita baca notenya, saya taruh. Agama berkata bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah dusta atau penipuan. Tetapi kenyataannya hampir semua agama percaya bahwa Tuhan Yesus adalah seorang nabi dan guru yang baik. Dan Alkitab berkata tidak ada tipu di dalam mulutnya. Jadi kita tahu ada agama mengatakan Tuhan Yesus tidak mati, cuma disamarkan. Jadi ada pemalsuan, orang lain yang mati. Tapi apa yang Alkitab katakan? Kita baca 1 Petrus 2 ayat 22, Petrus mengatakan, iya, itu Tuhan Yesus tidak berbuat dosa dan apa? Tipu tidak ada dalam mulutnya. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa dan tipu. Ini kesaksian Rasul Petrus. Coba notis saya taruh seperti ini. Apakah Petrus, Rasul Tuhan Yesus, berdusta ketika ia menulis ayat ini? Ingat, kira-kira 3 tahun Rasul Petrus melayani bersama Tuhan Yesus. Jadi pasti Rasul Petrus atau tahu segala gerak-gerik atau perbuatan Tuhan Yesus dan segala perkataannya. Petrus bersama Tuhan Yesus 3 tahun. Hampir setiap hari bersama dia, tahu Tuhan Yesus dari gerak-gerik dan mulutnya, kata-katanya. Matius 27 ayat 50 mengatakan seperti ini. Yesus di kayu salib berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Jadi apa? Tidak ada orang yang mengambil nyawanya, tetapi dia menyerahkan. Nah, berulang kali kita melihat ayat ini, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Yang dia tidak diambil atau dibunuh. Coba kita baca Yohanes 19, ayat 31 dan sebagainya. 31 sampai 33 dan 35 dan 36. 31, karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Biasanya kalau saudara tergantung salib, kaki dipatahkan, enggak lama kita mati kayak salib. Itu caranya. Coba kita baca ayat 32-nya. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Next, 33. Katakan, tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa apa? Ia telah mati. Jadi mereka sedang matikan kaki supaya mati, supaya diturunkan mayatnya. Tapi mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka lihat dia sudah mati. Nah, ini setelah dia menyerahkan nyawanya.
Jadi bukan karena dibunuh. Mereka tidak mematahkan kakinya. Karena dia sudah mati. Buat apa? Gitu ya. So ayat next, 35. Dan orang yang melihat itu, hal itu sendiri, yaitu Yohanes muridnya, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Berarti Yohanes tidak menipu. Seperti Rasul Paulus. Mereka tidak menipu, mereka melihat kesaksian ini. 35. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, jadi ada di kesaksian firman Tuhan, tidak ada tulang yang dipatahkan. Tapi dua orang yang kiri kanan, orang jahat, dipatahkan. Ya, coba kita lihat, ini melindungi segala, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Dari mana? Mazmur 34 ayat 21. Itu yang dikatakan kitab suci mengatakan. Kita lihat note, jadi saudara bisa baca Mazmur. Jadi Alkitab membuktikan bahwa tidak ada seorang pun yang membunuh Tuhan Yesus. Tetapi dia dengan sukarela menyerahkan nyawanya di kayu salib. Dan hal itu karena ketaatannya kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia obey, dia taat Bapanya di surga. Karena dia ditugaskan untuk ini. Betul? Coba kita baca Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia yaitu Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi semuanya dituliskan oleh firman Tuhan. Coba kita baca notnya, saya taruh. Next. Tidak ada seorang nabi pun yang mati untuk menebus dosa manusia. Hanya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa Anda dan saya. Dan dia mati untuk membuka jalan ke surga, asalkan kita percaya kepadanya. Kalau saudara percaya, Tuhan Yesus mati membuka jalan, dan saudara akan masuk ke surga. Itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita melihat bahwa kematian Tuhan Yesus sebenarnya sudah dinubuatkan. Coba kita baca next nubuatan tentang ini, kematian. Yaitu nubuatan kematian Yesus. Nubuatan Nabi Yesaya, dia tulis kira-kira 600 tahun sebelum kematian Tuhan Yesus. Dan nubuatan ini dituliskan di dalam kitab Yesaya 53, ayat 5 sampai 9. Saudara bisa baca dari mulai ayat 2 sampai seterusnya. Tapi saya taruh hanya 5 sampai 9. Di sini Yesaya menuliskan ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat 6. Yesaya mengatakan, ayat 6 dulu, kita akan lihat. Dan kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini nubuatan tentang kematian Tuhan Yesus ayat 7. Kita baca seperti ini. Dan dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Jadi kematian Tuhan Yesus dia tidak pernah protes gitu ya. Ayat 8 katakan di sini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup. Dan karena apa? Pemberontakan umatku, ia kena tulah. Ayat 9 dikatakan, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dan dalam matinya dia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan apa? Tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ini nubuatan. Dia juga mati di antara dua orang penjahat. Jadi bagaimana
Yesaya tahu 600, kira-kira 600 tahun sebelum Easter, sebelum Paskah. Jadi sudah dinubuatkan, betul? Nah, kita masuk poin nomor 2 sekarang. Poin nomor 2 yaitu Yesus bangkit kembali. Jesus rose again. Nah, dia bangkit kembali, saudaraku. Yesus rose again. Coba kita lihat note yang saya taruh sebelumnya, yaitu meskipun Anda tidak percaya, tetapi kenyataan atau faktanya ialah Tuhan Yesus telah dibangkitkan kembali dan dia sekarang hidup di sorga. Dan Anda tidak bisa melenyapkan fakta ini selama Tuhan Yesus hidup. Bahkan dia hidup sampai selama-lamanya. Tadi kita pelajari poin pertama, kematiannya itu fakta. Ada kesaksian. Dan sekarang dibangkit ini juga fakta. Jadi Anda mau berdebat sangat sulit ya, karena ada fakta. Coba saya taruh note lagi, dikatakan di sini, bagaimanakah Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematiannya? Apakah dia dibangkitkan oleh malaikat, dibangkitkan oleh Bapa di sorga, atau dia bangkit sendiri? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk dijawab. Banyak orang berpikir Tuhan Yesus mati seperti tadi kita belajar, tidak ada orang bunuh, dia menyerahkan nyawa, sekarang dia bangkit. Siapa yang membangkitkan dia? Apakah dia bangkit sendiri? Karena dia Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Ayat berikutnya kita lihat. Tuhan Yesus berkata, dan mereka, bangsa Israel, akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Dibangkitkan. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 15:4, bahwa ia, Tuhan Yesus, telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dia telah dibangkitkan. Betul? Sekarang 1 Korintus 15 ayat 17, next kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kita lihat ayat yang dikatakan Tuhan Yesus dibangkitkan. Berarti apa, saudaraku? Dia tidak bangkit sendiri. Betul? Karena kata-kata dibangkitkan berarti ada orang atau apa yang membangkitkan dia. Note next, saya taruh di sini. Semua ayat-ayat yang baru kita baca di atas berkata Tuhan Yesus dibangkitkan. Jadi siapakah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematiannya? Nah, saudara, banyak kita orang Kristen tidak tahu tuh. Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus? Apa dia bangkit sendiri? Apa Tuhan Allah? Apa Bapa? Apa siapa? Coba kita baca Roma 8 ayat 11. Dikatakan, dan jika roh dia, di Roh Kudus, yang telah, apa saudara? Membangkit, katakan telah. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu, maka ia yang apa? Telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, itu Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin. Kita jadi orang Kristen, kita terima Tuhan Yesus diwakili oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini bisa juga membangkitkan kita waktu kita telah mati. Dan di sini dikatakan dua kali diulangi, telah membangkitkan. Telah membangkitkan. Itu siapa membangkitkan? Roh Kudus yang membangkitkan. Nah, seorang ngerti Tuhan Yesus mati sebagai manusia. Dia mati sebagai manusia. Karena Tuhan tidak bisa mati. Dia mati sebagai manusia. Betul-betul tidak ada Allah yang mati. Dan Roh Kudus membangkitkan. Amin. Sekarang kita akan masuk ringkasan dari pelajaran hari ini. Ringkasan yaitu poin nomor 1, kematian Yesus. Tidak ada seorang pun yang membunuh Tuhan Yesus. Tetapi dia menyerahkan atau memberikan nyawanya. Kenapa tidak ada seorang yang membunuhnya? Karena dia adalah Tuhan. Dan Tuhan tidak bisa dibunuh oleh siapapun dan apapun. Nah, kita kadang-kadang lupa bahwa Tuhan dia 100% Tuhan dan juga 100%
manusia. Makanya dia disebut anak manusia. Dia pun menyebutkan dirinya sebagai anak manusia. Betul? Poin kedua, ringkasan kita sudah belajar tadi, yaitu Yesus bangkit kembali. Kita baru belajar, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus dibangkitkan kembali oleh siapa? Roh Kudus. Saudaraku, kalau Tuhan Yesus bisa dibangkitkan oleh Roh Kudus, sekarang Roh Kudus ada dalam hidup kita, nanti pada hari kebangkitan, Roh Kudus mampu tidak membangkitkan saudara dan saya. Amin. Amin. Oleh sebab itu, kalau saudara tidak ada Roh Kudus, kita ya mati. Seperti saya katakan, mati selamanya, terpisah dari Allah. Tapi karena ada Roh Kudus, kita akan hidup kembali. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Tuhan baik. Jadi kita baca aplikasinya. Next. Tuhan Yesus telah memberikan atau menyerahkan nyawanya sehingga dia mati di kayu salib dan dibangkitkan kembali. Bukan saja karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tetapi karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Saudaraku, saya rasa Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mengasihi, bukan Allah yang ganas, bukan yang Allah suruh kita bunuh-bunuh orang, bukan. Ya betul dia. Kita punya Allah di Alkitab mengatakan kita harus mengasihi musuh kita. Diajarnya untuk mengasihi karena Allah adalah kasih. Alkitab mengatakan God is love. Jadi tentang Tuhan Allah itu semua kepribadiannya adalah kasih. Dan diajarkan kita tentang kasih. Alkitab mengajarkan Allah adalah kasih, Bapak Ibu Saudaraku. Terbukti bahwa Tuhan Yesus mati karena Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Coba kita read Roma 5 ayat 8. Kita baca ayatnya. Akan tetapi Allah apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita apa? Ketika kita masih berdosa. Luar biasa, saudara. Firman Tuhan mengatakan kalau orang mengasihi orang yang baik, itu sudah lumrah, biasa. Tapi kalau kita mengasihi orang yang menjahati kita, itu di luar biasa, saudara. Tapi Alkitab mengajarkan begitu. Karena Allah, dia menunjukkan kasih kepada kita, Kristus Tuhan Yesus mati ketika kita berdosa. Jadi apalagi yang kita bisa minta dari Tuhan? Iya tuh, dia mati untuk kita berdosa, dibangkit lagi kita. Sekarang kita ditebus dosa kita. Jangan kita minta macam-macam begitu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Ya, kita akan masuk aplikasi, saya hampir selesai. Aplikasi nomor 1, kalau tidak salah sebelumnya ada aplikasi nomor 1 itu adalah yaitu aplikasi pertama, yaitu saya tulis Tuhan Yesus telah memberikan atau menyerahkan nyawanya sehingga dia mati di kayu salib dan dibangkitkan kembali. Bukan saja karena dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, tapi karena menunjukkan kasih-Nya kepada dia. Oh, tadi kita sudah baca ini, maaf. Kita sekarang baca ke next Roma 8, maaf. Saya tulis ya betul. Tetapi Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi maaf kita terulang lagi, tapi saudaraku mungkin dengan sengaja terulang supaya kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita semua. Amin. Karena Easter itu bahwa Allah mengasihi karena kita orang berdosa. Coba next, aplikasi nomor 2. Janganlah Anda berdebat dengan pendeta-pendeta atau para ahli Alkitab dan orang Kristen, tetapi Anda berdoa dan bertanya sendiri kepada Yesus tentang kebenaran dari Paskah, yaitu kematian dan kebangkitannya. Kenapa, saudara? Kita suka berdebat. Kita debat sama pendeta, oh kamu salah, kamu orang Kristen salah, kamu tidak usah repot, saudaraku. Kalau mau debat, tanya saja sama Tuhan Yesus. Saudara berdoa, Tuhan jangan jujur. Tuhan, ini benar. Ini jawab doanya, betul? Pasti. Tuhan Yesus kan hidup. Saudara kenapa repot-repot? Mesti debat-debat, capek-capek, marah-marah, darah tinggi.
dan sebagainya. Tanya saja Tuhan Yesus berdoa. Amin. Coba next nomor 3, aplikasi kita baca. Sebab dia adalah Tuhan yang hidup. Sedangkan nabi-nabi lain telah mati dan kuburnya masih ada. Tetapi kubur Yesus adalah kubur yang kosong karena dia telah dibangkitkan. Amin. Kalau orang sudah mati, kuburnya masih ada. Saudara, kuburan siapa ya? Coba digali lagi, ada tidak? Ada, tulangnya ada. Tulangnya aja. Betul, ada. Tapi ada juga orang mati bangkit, tapi sudah bangkit ya mati lagi. Iya. Tapi kayak kata Tuhan Yesus mati, dia bangkit dan tidak mati lagi. Dan kuburnya kosong. Saudara kalau mau buktikan, iseng-iseng saudara ke Israel. Saya mau cari tahu apa betul kuburannya Tuhan Yesus kosong. Kosong. Tulang tidak ada apa, tengkorak tidak ada, kosong. Tidak ada apa karena dia telah bangkit. Jadi saudaraku, apa kata penutupnya? Saya taruh begini. Kata penutupnya, semoga Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, menjadi kemenangan. Katakan kemenangan bagi kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Tepuk tangan ya. Kita orang Kristen adalah orang yang menang. Tuhan kita bangkit kembali. Dia mati, dia bangkit, makanya kita menang. Saudaraku, saya berharap firman Tuhan hari ini, saudara cukup jelas. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Tapi saudara mengerti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh mati. Sungguh-sungguh. Tidak main-main. Tidak ada penipuan. Dia disalib. Dan setelah hari ketiga, dia sungguh-sungguh apa? Bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Ada cerita tentang pemalsuan adalah prajurit dibayar. Yang jaga Tuhan Yesus dibayar disogok bilangan jauh, dicuri apa segalanya. Tidak, dia tidak curi. Dia bangkit kembali. Saya akan berdoa. Kalau saudara mempunyai keraguan, berdoa ini, coba. Saudara mau hidup menang, mau diselamatkan, mau masuk ke surga. Saudara, bukan agama yang membawa kita ke surga, bukan agama. Yang membawa kita ke surga adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena dia sudah mati buka pintu surga. Saya akan berdoa seperti ini. Saudara, ulangi doa saya. Dan saudara akan diselamatkan. Doanya begini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku sekarang mengerti apa artinya Paskah. Engkau telah mati dan telah dibangkitkan kembali untuk kemenangan segala dosa-dosa manusia, termasuk aku. Oleh sebab itu, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Saya akan berdoa memberkati. Mari sekali lagi kita berdoa. Kiranya kasih Bapa, kasih yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya Kudus, yaitu Roh yang akan membangkitkan kita, seperti membangkitkan Tuhan Yesus dari sekarang, kekal, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan, amin. Terima kasih saudaraku. Kalau ada kesalahan, saya minta maaf. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini cukup jelas. Saudara saudara berdoa maksud saya. Kalau saudara bertanya, berdoa. Sebut nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku mau tahu kebenarannya. Pasti saudara akan dijelaskan. Ya. Better try and fail. Orang bahasa Inggris katakan better try and fail. Kita mencoba, gagal tidak apa-apa. Daripada sama sekali gagal untuk mencoba. Oke? Terima kasih. Tuhan berkati. Sampai kita ketemu lagi pada hari lain. God bless you. Selamat Paskah. Amin.